Selamat siang semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bank komersial. Yang pertama ada pendahuluan. Bank adalah lembaga keuangan yang mampu memobilisasi dana, mengumpulkan dan mengalokasikan dana dalam jumlah besar dan paling dominan dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Mengapa bank komersial bisa muncul? Karena bank komersial mampu menekan biaya transaksi. Sumber dana eksternal dari perusahaan-perusahaan dan keuangan di beberapa negara maju, yaitu dari pinjaman, obligasi, saham, dan lainnya. Yang kedua, bank komersial sebagai lembaga perantara keuangan. Bagaimana bank komersial bisa menekan transaksi? Dalam transaksi keuangan, ada resiko yang dihadapi oleh pemilik dana karena informasi asimetris, yaitu sebelum transaksi, ada adverse selection atau pilihan merugikan yang memerlukan analisa peminjam. Lalu ada moral hazard atau bahaya moral yang memerlukan monitoring atau pengawasan peminjam yang dilakukan sesudah transaksi, yang dapat mengurangi resiko dari hal-hal tersebut. Lalu, bank dapat membantu kedua proses tersebut dengan menyewa auditor untuk membedakan peminjam baik dan buruk. Ini adalah solusi dari adverse selection, dan melakukan pengawasan yang merupakan solusi dari moral hazard. Sehingga semakin banyaknya transaksi keuangan yang dilakukan oleh bank, biaya menyewa auditor dan pengawasan menjadi berkurang, biaya transaksi keuangan menurun, biaya transaksi keuangan menjadi lebih murah bagi pemilik dana pinjaman dan peminjam. Bunga pinjaman juga menjadi lebih rendah. 3. Aktivitas bank komersial. Bank komersial berfungsi mengumpulkan dana dari deposan dengan menerbitkan kewajiban dan mengalokasikannya ke pihak debitur sehingga menjadi aset bank, yang terdiri menjadi liabilities atau kewajiban, yaitu instrumen bank komersial untuk menarik dana dari pihak ketiga, yang terdiri dari checkable deposits atau cek giro, yaitu sumber dana pendanaan yang cukup murah bagi bank. Yang B ada non-transaction deposit, yang terdiri dari saving deposit atau tabungan, time deposit atau deposit berjangka, borrowing, bank kapital atau kekayaan neto bank, dan aset atau aktiva yang terdiri dari cadangan atau reserve, cash items in process of collection, deposit at other bank, securities, loans atau kredit, physical asset atau non-earning asset, dan yang keempat ada karakteristik bisnis bank komersial yang terdiri dari aset nasabah diubah menjadi aset bank. Maka bisnis bank disebut sebagai asset transformation. Selain itu disebut juga sebagai borrowing, short and lending loan. Keuntungan yang diperoleh bank komersial yaitu pinjaman dana jangka pendek dengan kewajiban bunga yang rendah diubah menjadi aset jangka panjang dengan kewajiban bunga yang tinggi. Selisih bunga jangka panjang dan pendek dapat menghasilkan spread atau menjadi keuntungan bagi bank komersial. Lalu yang A, manajemen kewajiban atau utang. Dalam bagian kelima yaitu tugas utama manajemen atau pengelolaan bank, di mana pengelolaan kewajiban merupakan tugas manajer bank untuk memperoleh dana secara optimal. Yang B, manajemen aset. Pengelolaan aset adalah tugas manajer bank untuk mengalokasikan dana secara optimal. Yang B, manajemen aset yang terdiri dari beberapa prinsip-prinsip pemberian pinjaman, yaitu melakukan penyaringan dan pengawasan, hubungan jangka panjang dengan pelanggan, komitmen pinjaman, jaminan, saldo kompensasi, dan penjatahan kredit. Lalu ada manajemen likuiditas, yaitu tugas manajer untuk memenuhi penarikan dana nasabah secara optimal. Yang D ada manajemen kecukupan modal.